Wahai Aisyah, adakah yang lebih menyusahkan, lebih menyedihkan bagi si mayit? Wahai Rasulullah, keadaan yang sangat menyedihkan bagi si mayit adalah ketika mayit itu sudah berada di liang lahat, kemudian ditutup kuburnya dengan tanah sedikit demi sedikit sampai tertutup rapat. Istrinya pulang ke rumah, anaknya pulang, keluarganya pulang, kawan-kawannya pulang, orang-orang yang mencintainya pun pulang. Maka dia merasa sangat kesunyian, dia merasa sangat sedih. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, adakah yang lebih menyusahkan lagi bagi si mayit? Ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, yang paling menakutkan bagi si mayit, yang menyusahkan bagi si mayit adalah ketika tukang mandi datang ke rumahnya, melepas cincinnya, melepas gelangnya, melepas pakaiannya, maka si mayit berteriak, rohnya berteriak, wahai Ghassal, ya Ghassal, wahai tukang mandikan, pelan-pelan kau lepas cincinku, pelan-pelan kamu melepas gelangku, badanku baru saja berpisah dengan roh, sakit rasanya. Makanya orang mandikan itu bagamat, melepas cincin bagamat, melepas jam tangan bagamat, melepas baju bagamat. Makanya baju rata-rata kan ada dilepas yang digunting, dilepas sakit. Apalagi sampai memang bajunya korkop-korkop, kasihan ya mayit. Kok memandikan tuh ambil gunting tak 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 tak, biar aja baju larang potong. Apabila tukang mandikan ya Rasulullah menumpahkan air, melepas pakaian, maka masih mayit berucap, pelan-pelan melepas pakaian itu. Ketika si mayit dimandikan, mulai ditumpahkan air, maka si mayitnya berucap, wahai tukang mandikan, bagamat pelan-pelan menumpahkan air ke batang tubuhku ini majroh, batang tubuhku terluka rasanya karena bekas berpisahnya roh dari jasad, sakit bagaimana. Makanya orang mandikan tuh ada caranya, menyiramnya pada sembarangan, ada bagaimana menyiram. Jangan menyiram pakai pembasuhan motor itu, gelesak subuh. Atau aneh aja, kita kalau mandikannya bulu ke banjir orang yang kada dia pakai apa aja, kita buncah ke batangnya sudah, ke batangnya. Oh, yang kadangnya mana sakit, kan banyu itu sakit di batang tubuh si mayit, sakit. Itu juga waktu menggusuk bagamat dia sih, bagamat menggusuk jangan keras-keras, sakit. Ulun sakit bagamat menggusuknya bagamat, jangan tangges. Panjang benar hadisnya, kita berkisah. Artinya kita ini pajang mati, makanya harap dan takut harus ada, khauf dan raja harus seimbang dalam kehidupan kita supaya iman kita bagus. Balik lagi kita, maka ketahui olehmu bahwasanya takut itu mempusakai taubat. Orang yang takut kepada Allah maka biasanya menyebabkan dia taubat kepada Allah. Dan taubat itu mempusakai amal. Lalu apabila orang sudah taubat, menyebabkan dia hendak beramal, menyebabkan dia kepingin menambah kebaikan, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal itu memusakakan harap. Nah, apabila sudah amalnya banyak, amalnya bagus, maka timbul kena raja ternyata berharap inya amal itu diterima oleh Allah. Dan harap itu memusakai rahmat. Apabila sudahnya berharap terhadap Allah,
maka kada ada lagi yang lain kecuali dia akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, karena dia mengharap juga yang diharapnya adalah rahmat Allah. Dan karena inilah barang siapa tiada takut tiadalah baginya rahmat. Nah, orang yang kada ada rasa takut berarti kada ada rahmat. Kenapa? Orang kada ada rasa takut kepada Allah, nya kada mungkin bertobat. Orang yang kada bertobat kada mungkin beramal. Orang yang kada beramal kada mungkin timbul raja dalam hatinya atau harap. Orang yang kada timbul harap maka kada bakalan dapat rahmat Allah. Itu tuh susunannya tuh lah. Dan mudahan kita ini hidup sampai ke mati dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita dapat rahmat Allah, waktu hidup ini rancaki mendatangi tempat-tempat nang di situ banyak dilimpahkan rahmat Allah. Majelis taklim, masjid kah, musalla, kita datangi, kita masuk tempat-tempat yang di situ adalah tempat dibagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahui olehmu, menuntut sorga dengan tiada takut itu dosa yang besar, dan menuntut takut dengan tiada fikir itu lupa yang amat banyak. Orang hendak sorga tapi kada ada takutan dalam hatinya, kada ada khauf, kada ada takutan dengan Allah, maka orang itu berarti tersalah nang benar. Apabila orang hendak ada timbul dalam hatinya rasa takut kepada Allah, tapi nya kada mau berpikir, kada mau tafakur, maka itu adalah merupakan satu sebab nya lalai atau lupa yang amat banyak. Maka ketahui olehmu jamaah yang rahmatullah Allah, sampai di sini sedikit mengabulkan hajat sahibatul bait atau tuan rumah kita, mengisahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha karena bertepatan dengan bulan lahirnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim.